Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran model PBL, Program Based Learning, materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah ya, hari ini kita patut bersyukur karena bisa bertatap muka kembali pada pertemuan hari ini. Ya, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. KM silahkan dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih ya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Masih. Sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Coba semuanya sekarang berdiri. Ya. Berdiri, sebelumnya kalian rapihkan dulu seragamnya. Jika ada baju yang keluar, tolong dimasukkan, rapihkan dasinya. Itu menandakan kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sudah ya? Sudah rapi semua ya? Sudah. Pak Juri sudah rapi ya? Iya. Baik, untuk menambah semangat kalian dalam belajar ya, sebelum mengikuti pembelajaran dengan Ibu, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Ingat, hitungan 1 sampai 3 mulai. Oke? Ya. 1, 2, 3. Halo Bandung. Ya. Keluarkan suaranya ya, semangat. Halo. Terima kasih. Berikan aplaus buat kita semua. Ya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Kalian sudah bernyanyi dengan penuh semangat dan kompak tentunya. Ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara beserta jenis hak dan kewajiban warga negara. Masih ingat materinya? Masih. Sekarang Ibu akan tes ingatan kalian dulu ya. Nah, menurut pemahaman kalian, apa makna hak dan kewajiban warga negara? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silahkan Epi. Izin menjawab. Hak Ya. warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia, dalam kedudukannya, Iya, dalam kedudukannya sebagai gitu ya, sebagai anggota bagi anggota dari sebuah Ah, negara. ah. Sedangkan kewajiban warga negara Iya. adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Iya, bagus sekali Epi, terima kasih ya. Nah, berikan tepuk tangan buat Epi, sudah bisa ini ya. Tolong perhatikan ya. Ini ya materinya.
Adapun manfaat kalian mempelajari materi ini adalah diharapkan kalian tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, setelah membaca teks dan tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati slide gambar dan video film pendek, peserta didik dapat menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat ya. Nah, yang ketiga nih ya. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyaji hasil analisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cermat dan teliti. Ya. Yang keempat nih ya, Diki coba baca yang keempat, apa tujuan pembelajarannya? Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisa contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan cermat dan teliti. Dengan cermat dan teliti, Diki ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti hari ini kita akan melakukan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Nah, tolong ya simak ya videonya. Ini film pendek nih. Nah, pendidikan ya. Jadi kemana sih? Ada Rizal, Nah, gini ceritanya. Perhatikan lagi. Perhatikan Ahmad ya. Berikutnya coba kalian perhatikan. Ini gambar pertama yang Ibu tayangkan ya. Perhatikan. Nah, ini gambar yang kedua. Perhatikan Nena. Ini gambar yang ketiga nih ya. Nah, udah ya? Sudah kalian perhatikan ya? Ya. Nah, dari gambar yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira itu gambar tentang apa? Ya. Iya, Depi. Gambar tadi itu tentang anak jalanan yang meminta-minta, tingginya angka putus sekolah, dan juga ganti rugi untuk korban salah tangkap. Iya, tepat sekali ya gambar tadi ya. Memang seperti itu ya. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa anak jalanan itu merupakan golongan warga negara yang belum beruntung. Mereka tidak mendapatkan haknya gitu ya, haknya secara utuh. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira salah satu dari gambar tersebut kalian analisis. Nah, itu kasus apa? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Coba siapa yang berani menganalisis gambar yang Ibu tayangkan tadi? Silahkan. Ya, Rida mau mencoba ya? Ya, silahkan Rida. Apa? Gambar tersebut merupakan kasus pelanggaran hak. Pelanggaran hak ya. Terutama gambar yang pertama, kedua ya. Nah, tentang pelanggaran hak. Berarti 3 gambar itu masuk ke pelanggaran hak. Nah, faktor penyebabnya apa sehingga terjadi pelanggaran hak? Faktor penyebabnya ada 2, yaitu Ya. faktor penyebab internal dan Ya. eksternal. Faktor internalnya bisa jadi anak tersebut malas untuk sekolah karena merasa minder dan sering diejek ya. oleh temannya. Sedangkan faktor eksternalnya bisa jadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Iya. Baik, selanjutnya akan Ibu bagi kelas menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok. Di sini kan jumlah siswanya ada 36. Nanti akan Ibu bentuk 6 kelompok. Akan Ibu tunjuk koordinator dari setiap kelompok. Kelompok 1 Ibu pilih Epi ya. Kelompok 2
Nena, kelompok 3 Devi ya, kelompok 4 Yulivia, kelompok 5 Ahmad Hussein ya. Nanti kelompok 5, kelompok 6 Ibu pilih Karina. Karin ya. Karina ya. Nah, nanti untuk anggota kelompoknya silahkan berhitung 1 sampai 6. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan ya, jangan diam saja. Nanti kalau misalkan saya nggak ngerti Bu, kasusnya apa gitu ya, tanyakan saja. Iya, bagaimana? Apa boleh mengambil kasus bullying untuk pelanggaran hak? Bullying, pelanggaran hak, iya bisa ya. Silahkan nanti cari beritanya tentang kasus misalkan pelanggaran hak bullying. Nah, perhatikan nih ya. Kelompok 3 mau mencari kasus bullying. Boleh itu ya. Nanti dianalisis. Pertama, analisisnya kasus bullying itu masuk pelanggaran hak. Kenapa gitu ya? Masuk ke pelanggaran hak. Nah, yang kedua, kalau dikaitkan dengan Pancasila, bullying itu ketidaksesuaian dari sila keberapa? Nah, jelaskan oleh kelompok. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bullying itu apa? Ya. Yang keempat, apa sih solusi? Ya, solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau yang kelompok ajukan untuk mengatasi kasus bullying tersebut. Menggunakan ini? Ya, silakan ya. Sana. Ya. Ya. Kelompok 1. Kenapa bisa masuk ke pelanggaran menangkap dan mengadili seseorang tanpa berlandaskan hukum? Baik bisa dilihat dari perlakuan para pihak berwajib bahwa mereka itu sangat tidak teliti dalam menangani sebuah kasus yang besar. Awalnya pengamen hanya niat membantu korban pembunuhan, tetapi pengamen malah dituduh bahkan ditangkap tanpa adanya surat-surat dari kepolisian. Pengamen itu disiksa dengan setrum, dibungkus plastik, lalu dipukuli oleh polisi. Seseorang yang kita hormati dan terpandang itu berbuat perilaku seperti itu. Memang sih tidak semua seorang polisi berbuat perilaku seperti itu, tapi kebanyakan sekarang disogok uang saja kasus langsung hilang. Ya. Itu hukum di Indonesia. Sekarang silahkan disimpulkan apa kesimpulan dari presentasi hari ini. Akan saya simpulkan. Jadi salah tangkap pengamen Cikulir ini masuk ke pelanggaran hak menangkap dan mengadili seseorang tanpa berlandasan hukum. Kenapa? Karena tidak ada surat-surat penangkapannya resmi dari pihak kepolisian dan tidak adanya saksi yang kuat ataupun jelas yang menyatakan bahwa pengamen itu bersalah. Dan jika dikaitkan dengan Pancasila, merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua. Kenapa? Karena memang sudah jelas sekali seharusnya memang sebenarnya tuh para pengamen tersebut itu ingin niat membantu yang diduga kasus pembunuhan tersebut. Malah merekalah yang dipaksa untuk mengakui bahwa merekalah pembunuhnya. Bahkan mereka dibungkus oleh plastik, dipukuli, disetrum oleh para polisi. Dan faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan dan faktor kesejahteraan sosial. Ya, bagaimana Nena? Kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya pelalaian atau pengingkaran kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Iya, luar biasa ya. Nena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa ya keren ya, luar biasa Nena ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan dan dikumpulkan ya hari ini juga ya.
Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.